Kami dari Koma 5. Saya Serli Ratna Musfa dengan NIM 2107-110670. Perkenalkan, nama saya Salwa Madiha Syahnevi dengan NIM 2107110261. Nama saya Reza Palivi dengan NIM 2107112731. Saya Lau Suzuki Dias dengan NIM 2107135425. Saya Egi Erlangga dengan NIM 2107110260. Seperti yang kita ketahui, teknologi dan komputer merupakan perangkat yang telah memiliki hubungan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya, kata komputer dan teknologi sangat tidak asing bagi kita. Hampir semua orang sudah memiliki setidaknya salah satu bentuk dari teknologi komputer, seperti smartphone, personal komputer, dan laptop. Pada kali ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa Universitas Riau Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Edi Susilo MKom MN dengan tujuan untuk melihat seberapa besar pengetahuan mereka tentang komputer dan teknologi di bidang mereka. Nah, bagaimana pendapat mereka tentang topik ini? Cus, ikuti kami. Kak, izin sebentar untuk minta waktunya boleh nggak? Boleh. Kak, sebelumnya Kak perkenalkan, saya Salma Dia Syahnevi. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2021. Sebelumnya Kak, boleh Kakak perkenalkan diri Kakak, perkenalkan nama, jurusan atau prodi sama angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Rami Ramadhani dari jurusan Kimia FK Universitas Riau, angkatan 20. Nama saya Aisyah dari jurusan Biologi angkatan 2021. Nama aku Luisidian Handayani dari Prodi S1 Matematika angkatan 2019. Kalau kakak? Aku Evira Mardolia dari Prodi Matematika angkatan 2019. Nama saya Muhammad Evaldi dari jurusan Kimia angkatan 2021. Nama saya Andaliuna dari Prodi Statistika jurusan Matematika Fakultas MIPA angkatan 2020. Ya, kalau kakak sendiri? Perkenalkan, nama saya Elsaria Salika, saya dari Prodi Statistika angkatan 2020. Kak, apa sih yang Kakak ketahui nih tentang teknologi sama komputer? Kalau menurut saya sendiri, komputer itu sebuah alat yang digunakan kita pada umumnya untuk membantu kita mengolah data, menghitung, sama menampilkan video atau gambar juga. Kalau dari kakak ya, komputer itu kan mesin atau alat pembantu kita agar lebih mudah dalam apapun lah itu, umpamanya ibaratnya dalam keadaan dalam jaringan atau daring. Kalau teknologi berarti yang memudahkan kita cara untuk biar kita lebih praktis menjalankannya. Itu kan biasanya ya contoh teknologi itu ya komputer. Teknologi komputer itu membantu pekerjaan manusia, terus bisa memasukkan data dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Ini suatu perangkat hardware atau software yang bisa membantu pekerjaan manusia. Sebuah alat yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam mengurus data misalnya seperti itu. Kalau komputer itu kayak perangkat keras yang memang biasanya dipakai untuk pengolahan data, penghimpunan data, atau sekarang kan bisa juga untuk akses internet juga bisa ya. Iya, komputer. Kalau dari kakak sendiri? Jadi komputer tuh ibaratnya kayak sudah berkembang zaman juga kan, teknologi kita sering kita gunakan apalagi mahasiswa. Jadi komputer itu seperti belahan jiwanya dari mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu
apakah manfaat yang didapatkan dari penggunaan komputer sesuai dengan jurusan kakak? Kalau untuk di jurusanku itu biasanya untuk membantu berhitung, terus membuat grafik yang rumit, sama pembuatan skripsi. Ya sama sih, karena kami sejurusan itu biasanya dipakai dalam hal numerik, dalam perhitungan, terus pakai untuk skripsi juga. Di kimia sendiri ya, kakak pernah belajar itu ada yang selain skripsi membuat itu, terus di kami itu ada juga pembuatan kerangka atau struktur kimia itu menggunakan teknologi dari komputer, namanya itu ChemSCAD. Jadi kita terbantu umpamanya strukturnya rumit panjang gitu kan, struktur kimia kan ada ikatan-ikatan yang panjang gitu. Nah di situ sangat terbantu. Terus juga ada nanti bentukan 3D-nya, soalnya kan kita biasanya nulis di kertas cuma tahu gimana bentukan 2 dimensinya aja. Nanti kalau di sana bakal diperagain gimana orbital-orbitalnya berjalan gitu. Kalau manfaat komputer di bidang biologi, jurusan saya kan, saya kan banyak nyari tugas nih, nyari jurnal atau apapun itu di komputer, di laptop kan. Jadi itu sangat membantu saya untuk menemukan jurnal-jurnal atau informasi baru untuk menulis laporan atau menemukan foto atau gambar sesuai materi praktikum. Di bidang kimia untuk sekarang itu untuk mengukur data-data setelah sampel penelitian gitu, misalnya kayak pH-nya atau berapa banyak zat yang terkandung di dalamnya menggunakan Excel gitu. Kalau manfaat komputer di kami itu banyak ya, kayak kami kan biasanya mengolah data itu menggunakan software kan, jadi kayak software itu kalau di beberapa perangkat itu kan berat kan, jadi kalau untuk komputer itu kayak membantu kali untuk menyimpan software kami, data-data kami di situ. Oke, kalau dari kakak? Kalau di bidang statistika tuh apalagi pasti berkaitan dengan software kan, yang seperti yang kawan saya bilang tadi. Jadi untuk komputer tuh sangat membantu dalam pengolahan data. Jadi untuk statistika sendiri juga ada kaitannya dengan basis data binding dan sebagainya. Jadi statistika dan komputer dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan. Apa dampak positif dan negatif penggunaan komputer dan teknologi sesuai bidang apa juga? Kalau di bidang positifnya membantu sih dalam mengukur data, mengelola data. Kadang kalau negatifnya itu kadang terdistract dengan sesuatu gitu. Misalnya kayak kesalahan dalam memasukkan data, kurang ketelitian juga. Dampak positifnya itu kan ya pertama tadi kami lebih nampak gimana 3D-nya dari gerak-gerak orbital secara kimia gitu. Terus apa lagi ya, mempermudah kalau strukturnya lebih panjang itu lebih mempermudah kami menghemat efisien waktu. Terus kalau dari kerugiannya mungkin kalau dipakai dibandingkan komputer sama kertas jelas lebih mahalan komputer ya. Tapi terus juga kalau dari sedikit umpamanya cuma bikin lambang bensin aja dikit, itu kan lebih mending kita bikin di kertas biasa gitu, lebih mempercepat di kertas biasa. Kalau dampak positifnya itu tadi saya lebih mudah dapat informasi kan, dapat cari materi baru, dapat memperluas wawasan saya sendiri. Terus kalau dampak negatifnya saya suka lupa waktu kadang-kadang kalau udah HP, komputer kan, teknologi juga. Jadi saya terkendalanya di situ. Kalau untuk dampak positifnya yang kayak seperti yang saya bilang ya, kayak untuk kita gunain software itu lebih banyak gitu kan, jadi kayak untuk penyimpanan datanya juga lebih banyak. Kalau untuk dampak negatifnya selagi kita bisa menghandle, selagi masih bisa menghandle, kayaknya masih bisa terhandle di dampak positifnya gitu, lebih banyak positif ketimbang negatifnya. Dampak positifnya itu tadi pasti membantu ya, sangat-sangat membantu dalam hal numerik. Kalau negatifnya mungkin kalau kita untuk menggunakannya itu kan kita harus tahu dasar-dasarnya, logikanya. Kalau misalnya kita nggak paham ya susah mungkin ya. Jadi seperti apa sih Kak contoh pengaplikasian komputer atau teknologi di bidang Kakak? Misalnya kayak apa sih aplikasi yang Kakak biasanya gunakan, terus aplikasinya itu fungsinya apa gitu?
Jadi kalau untuk komputer kami menggunakan aplikasi biasanya itu R, ada program di statistika namanya itu R. Di R itu biasanya kami untuk menginputkan data, di mana data itu kami running untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari studi kasus yang kami kerjakan gitu. Pengolahan data. Iya, pengolahan datanya, lebih ke mengolah data untuk mendapatkan hasilnya gitu. Oh, ada yang lain nggak Kak selain R? R tuh untuk statistika lumayan banyak. Pertama pastinya ada Minitab yang paling diajari pada semester pertama. Terus ada juga Python, tapi Python ini lebih ke arah web gitu, yang dimana Google ada yang berkaitan dengan Python. Terus selanjutnya yang mungkin yang ada pelajari apa, SPSS, SQL, sama PHP MyAdmin juga kami pelajari juga dipelajari aplikasi tersebut. Gimananya itu kan kami kan ada aplikasinya ya. Terus nanti di setiap aplikasi ada fitur, umpamanya ada fitur karbon nanti berikatan sama N, C sama N sama atom-atom lain gitu. Nanti ada dihubungkan pakai garis-garis itu. Di biologi ada mikroskop kan, nanti di mikroskop itu disambungkan ke komputer untuk melihat bakteri atau mikroba agar lebih jelas. Itu sih yang lebih sering. Pengaplikasiannya kalian biasanya menggunakan Maple untuk membuat grafik gitu, terus ada Octave juga, terus ada MATLAB untuk pengolahan data sama grafik, terus LaTeX itu penulisan skripsi. Untuk proyektor misalnya, dalam kelas itu untuk menampilkan suatu presentasi di hasil penelitian. Bagaimana seharusnya atau idealnya penggunaan komputer atau teknologi di bidang Bapak? Idealnya menurut Bapak mungkin kayak aplikasi itu lebih ditingkatkan lagi fitur-fiturnya agar lebih mudah lagi kami kan. Kalau kami kayak harus ngeklik satu-satu, harus bikin C satu-satu, N satu-satu. Mungkin ada beberapa sih ada template, tapi yang kebanyakan itu yang lebih banyaknya itu kurang ada template. Terus idealnya lagi lebih efisien lah, maksudnya biar nggak ada lagi yang berpikiran kalau lebih cepat bikin di kertas daripada di komputer. Untuk penggunaan komputer atau teknologi itu sebaiknya kita gunakan sebagaimana seperlunya, jangan terlalu fokus di situ. Kalau misalnya kita udah selesai mengerjakan sesuatu di situ, udah kita nggak boleh berlarut-larut di situ, soalnya nanti kan takut untuk kesehatan kita juga kan, layarnya gitu. Itu sih menurut saya. Idealnya kita dalam menggunakan komputer mungkin kita harus tahu itu tadi nggak sih, logikanya, terus manfaat dari biar penggunaannya bisa lebih tepat gitu, biar kita juga nggak males-malesan, nggak copy paste punya teman aja. Jadi kita harus tahu dasar-dasarnya. Penggunaan idealnya yaitu komputer ini bisa lebih maksimalkan lagi untuk pengolahan data. Idealnya penggunaan komputer atau teknologi itu ya dimanfaatkan sebaik mungkin gitu kan. Juga kayak pemanfaatannya itu lebih ke bagaimana cara kita mengupgrade diri kita menggunakan media-media yang memang udah tersedia di sana gitu. Kalau itu bisa ya seperti yang kawan saya bilang tadi, lebih ke arah walaupun komputer mempermudah kita, bukan berarti kita tidak mengembangkan skill kita juga. Jadi dengan komputer itu juga media pengembangan skill kita dalam bidang komputer dan teknologi juga. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih atas jawaban yang telah Kakak berikan. Kami berterima kasih banyak juga Kak atas waktu yang Kakak berikan ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Stop. Nah, demikianlah hasil wawancara kami. Untuk kesimpulannya, kami telah membuat sebuah PPT nih. Silahkan dicek di deskripsi ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan mereka? Jika iya, silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.